pertemuan kedua materi pengantar manajemen. Itu adalah pembahasan yang kedua ini kita membahas terkait dengan manajemen di dalam kegiatan manajemen, ya, manajer di dalam kegiatan manajemen. Jadi di bab 2 ini kita akan membahas seberapa besar sebenarnya peranan dari seorang manajer di dalam kegiatan manajemen. Ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama untuk mengetahui fungsi manajer sebagai orang yang menjalankan kegiatan manajemen. Lalu yang kedua, mengetahui bahwa untuk mendapat menjadi manajer yang baik itu diperlukan keahlian-keahlian manajemen. Ya. Dan yang ketiga, mengetahui tingkatan-tingkatan manajemen secara hierarkis beserta keahlian manajerial yang diperlukan untuk setiap hierarkis tersebut. Dan yang keempat, mengetahui bahwa manajemen berdasarkan teori dan pengalaman itu dapat dipandang sebagai sebuah seni sekaligus sains. Di sini ada beberapa seorang manajer yang sukses, ya, di dalam memimpin suatu perusahaan. Nah, ini semua pasti kenal yang namanya Bill Gates, ya. Nah, dia lahir di Seattle, Washington pada 28 Oktober 1955, usia 63 tahun. Ya, seorang tokoh bisnis investor, filantropis, penulis asal Amerika Serikat, serta mantan CEO yang saat ini itu menjabat sebagai ketua Microsoft. Ya, jadi perusahaan perangkat lunak yang ia dirikan itu bersama Paul Allen. Ia menduduki peringkat tetap di antara orang-orang terkaya di dunia dan menempati peringkat pertama sejak tahun 1995 hingga tahun 2009. Jadi tidak termasuk 2008 ketika ia turun ke peringkat 3. Ya. Jadi pendiri Microsoft ini memiliki yayasan Bill dan Melinda Foundation Bill Gates. Ya. Itu menempati urutan pertama dengan kekayaan sebanyak 78 miliar US dollar, ya, atau sekitar 1051 triliun. Ya, pada Juni 2016, ya, Gates telah menyumbang 100.000 ayam ke negara-negara miskin, salah satunya seperti Afrika Selatan. Lalu sini ada juga yang namanya Nelson, ya, Nelson Mandela. Nah, kita bisa kalian baca, ya. Jadi apa sebenarnya peran dari si Nelson Mandela ini? Ya, dia adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan, ya, dan menjadi presiden pertama yang terpilih melalui keterwakilan penuh, ya, dalam sebuah pemilu multitiras, ya. Multiras, ya, yang pemerintahannya itu berfokus kepada penghapusan pengaruh apartheid dengan memberantas rasisme, kemiskinan, dan kesenjangan dan mendorong rekonsiliasi yang nama rasial, ya. Selaku nasionalis Afrika dan sosialis demokratik, ia menjabat sebagai Presiden Kongres Nasional Afrika pada tahun 1991 sampai dengan 1997. Ya. Nah, Mandela juga pernah menjadi sekretaris jenderal non-blok pada 1998 sampai 1999. Ya, jadi Nelson Mandela ini cukup banyak prestasinya dalam memimpin Bapak Ibu. Ada Jeff Bezos, ada Mark Zuckerberg, ini adalah pemilik CEO Facebook, ya. Ada Larry Page, ada Sergey Brin, ya. Nah, kalau si Sergey Brin ini salah satu pendiri Google selain Larry Page. Jadi Brin itu datang ke Amerika Serikat dari Rusia saat berusia 6 tahun, di mana saat itu ada gerakan anti Yahudi. Jadi 30 tahun kemudian, pada tahun 2009, Brin memberikan donasi sebesar 1 juta US dollar
atau sekitar 13 miliar untuk komunitas Ibrani imigran Aid Society, ya, yang dulu pernah menampung keluarga Brin di Amerika Serikat. Jadi Brin ini memiliki kekayaan sebanyak 38,2 miliar US dollar atau sekitar 510 triliun. Lalu ada Jack Ma. Ya, ini adalah pengusaha asal Cina yang menduduki peringkat 8 ya di dunia dengan memiliki kekayaan 25,8 miliar atau sekitar 347 triliun. Jadi Jack Ma ini sukses membangun e-commerce terbesar yaitu Alibaba pada tahun 2014 di New York, ya. Dengan memiliki saham Alibaba Group itu melonjak sampai dengan 38% pada perdagangan pertamanya di Wall Street di Jumat waktu setempat, ya. Nah, perusahaan asal Cina ini mencetak sejarah penawaran umum saham perdana alias initial public offering atau IPO yang termahal di dunia, yaitu menembus 25 miliar US dollar. Nah, jadi semahal itu harga sahamnya. Oke Bapak Ibu, apa sebenarnya pengertian dari manajer? Manajer itu adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Ya, lebih lengkap lagi, manajer itu adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi itu dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Jadi dalam setiap organisasi bisnis, para manajer ini bertugas untuk memastikan bahwa keseluruhan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi itu dapat diwujudkan melalui rangkaian kegiatan manajemen, baik yang bersifat fungsional maupun bersifat operasional. Nah, bagaimana dengan organisasi selain organisasi bisnis? Sama saja ya Bapak Ibu, ya. Hanya penggunaan istilahnya saja yang seringkali berbeda, ya. Nah, pada umumnya yang namanya seorang manajer, ya, itu dibutuhkan baik dalam organisasi yang kecil maupun organisasi besar. Baik jenis organisasi yang non bisnis maupun bisnis dibutuhkan yang namanya manajer. Jadi di dalam organisasi non bisnis, ya peran manajer itu sering dilaksanakan oleh ketua, kepala, ya. Jadi dalam sebuah sistem pemerintahan, peran manajer itu direpresentasikan oleh presiden dan wakil presiden beserta para menteri yang memimpin departemen pemerintahannya. Jadi dengan istilah apapun pada hakikatnya, ya, untuk mewujudkan tujuan organisasi yang dicapai dengan efektif dan efisien. Oke, terkait dengan kata efektif dan efisien Bapak Ibu, silahkan kerjakan apa yang dimaksud dengan efektif dan efisien. Itu soal pertama untuk pendalaman materi, ya. Ini ada jawabannya di video pembelajaran yang pertama. Jadi silahkan Bapak Ibu dilihat apa yang membedakan antara efektif dan efisien. Itu soal yang pertama. Keahlian-keahlian manajemen yang dibutuhkan, ya. Ada keahlian teknis, keahlian komunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Lalu ada keahlian konseptual, keahlian dalam pengambilan keputusan, keahlian dalam mengelola waktu. Oke, kita membahas yang pertama. Keahlian teknik itu adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu, seperti mengoperasikan komputer, mendesain bangunan, merancang layout bangunan, dan sebagainya. Itu keahlian teknik. Lalu yang kedua, itu keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, human relation skill. Ini adalah keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang yang ada di masyarakat. Ya, di antara contoh keahlian ini adalah keahlian dalam bernegosiasi, memotivasi, meyakinkan orang, dan lain sebagainya.
Lalu ada keahlian konseptual. Nah, keahlian konseptual ini terkait dengan keahlian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk di dalamnya mendiagnosa dan menganalisis berbagai masalah yang ada di dalam situasi yang berbeda-beda. Bahkan, keahlian untuk memprediksi di masa yang akan datang. Itu adalah keahlian konseptual. Lalu ada keahlian dalam pengambilan keputusan. Ini adalah keahlian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi. Lalu selanjutnya itu keahlian dalam mengelola waktu. Ini adalah keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Jadi beberapa keahlian lain saat ini, ya, itu juga menjadi keahlian yang diperlukan dalam manajemen atau pengelolaan bisnis, terutama jika berkaitan dengan persaingan bisnis global. Yaitu adalah keahlian dalam manajemen global, yaitu keahlian manajerial yang tidak saja berfokus kepada satu keadaan di negara tertentu, tetapi juga lintas negara bahkan lintas budaya. Lalu yang kedua, keahlian dalam hal teknologi, yaitu keahlian manajerial dalam mengikuti dan menguasai berbagai perkembangan teknologi yang terjadi. Jadi keseluruhan keahlian manajemen tersebut itu tentunya perlu untuk dimiliki oleh setiap pelaku bisnis, sekiranya ingin mewujudkan tujuan bisnisnya. Jadi terlebih jika kita dikaitkan dengan persaingan bisnis yang semakin ketat dan perkembangan teknologi yang semakin cepat juga. Ini Bapak Ibu, kita bisa lihat ada 3 tingkatan manajemen. Nah, di sini adalah manajemen puncak, ada manajemen tingkat menengah, dan ada manajemen non-supervisi. Bentuknya berbentuk segitiga, ya, berbentuk segitiga mengerucut ke atas. Ya, apa artinya? Ya, jika yang namanya tingkatan manajemen ditunjukkan dengan bentuk segitiga seperti ini, ya kita bisa ingat saja Bapak Ibu, bahwa semakin ke atas jumlah orang yang menduduki itu semakin sedikit. Contohnya, ya pada manajemen tingkat puncak itu adalah dikenal dengan istilah executive officer. Tugasnya itu merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan. Nah, yang masuk ke yang nama manajemen puncak itu contohnya adalah CEO atau Chief Executive Officer, ya, CIO atau Chief Information Officer, CVO, Chief Financial Officer, ya. Jadi tidak semua organisasi itu dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan menggunakan bentuk piramida tradisional ini. Misalnya, pada organisasi yang lebih fleksibel dan sederhana, pekerjaan itu dilakukan oleh tim karyawan yang selalu berpindah dari satu proyek ke proyek lainnya sesuai dengan permintaan pekerjaan. Ya. Lalu ini membahas tentang manajemen puncak. Lalu bagaimana dengan manajemen tingkat menengah? Siapa orang-orang yang ada di sini? Ya. Pada manajemen tingkat menengah itu mencakup semua manajemen yang berada di antara manajer lini pertama dan manajemen puncak dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya. Jabatan yang termasuk ke manajer menengah diantaranya adalah kepala bagian, pemimpin proyek, manajemen pabrik, dan manajer divisi. Yang masuk ke dalam manajemen non-supervisi atau lini pertama itu adalah dikenal dengan istilah manajemen operasional. Ya, ini merupakan tingkatan yang paling rendah di dalam tingkatan manajemen. Ya, tugasnya adalah memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi. Itu mereka sering disebut dengan supervisor, manager shift, manajer area, manajer kantor, dan manajer departemen atau mandor. Oke, Bapak Ibu, terkait tadi keahlian yang harus dimiliki, di sini bisa kalian baca kalau beberapa keahlian yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat puncak, ya.
yaitu keahlian yang diperlukan adalah keahlian konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen global, dan manajemen waktu. Sedangkan untuk yang middle, itu harus memiliki keahlian konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan juga teknikal. Ya, kalau yang ke tingkat pertama, ya, atau lini pertama, yang masuk itu keahlian yang harus dimiliki, keahlian komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan teknikal. Lalu ini adalah manajemen non supervisi. Nah, manajemen tingkatan paling rendah ya di luar dari 3 piramid tadi, yaitu seperti buruh, pekerja bangunan, dan lain-lain. Nah, ini ada tingkatan manajemen dalam bagan organisasi. Bisa dilihat ya. Ada direktur dan wakil direktur, itu masuk ke manajemen tingkat puncak. Manajer personalia, manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, itu masuk ke manajemen tingkat menengah. Sedangkan manajemen lini pertama itu masuk ke supervisor, ya, atau supervisi dari setiap unit kerja. Lalu manajemen non supervisi atau pelaksana teknis itu adalah pegawai atau buruh. Oke, di sini dikatakan ya, manajemen itu sebagai sains, ya. Manajemen itu sebagai seni. Apa yang membedakan sains dengan seni? Ya. Jadi manajemen sebagai sains itu pendekatan melalui tahapan sistematik berdasarkan keilmuan. Sedangkan pada umumnya itu memerlukan keahlian teknis, diagnostik, dan pengambilan keputusan. Sementara manajemen jika diartikan sebagai seni, ya, pendekatan ini melalui intuisi dan perasaan berdasarkan pengalaman, ya. Dan pada umumnya itu memerlukan keahlian konseptual, kreativitas, dan komunikasi interpersonal. Nah, pertanyaannya, untuk menjadi seorang manajer, manakah yang lebih perlu, pendidikan atau pengalaman? Ya, kedua-duanya perlu ya Bapak Ibu. Ketika kalian ingin menjadi seorang manajer yang sukses, kalian harus dibarengi dengan pendidikan yang tinggi dan juga memiliki pengalaman yang banyak juga. Ya. Jadi untuk menjadi seorang manajer yang berhasil itu ya kita harus melihat secara teoritis. Ya, melihat secara teoritis, lalu bila perlu mengikuti pendidikan yang mampu meningkatkan skill kita. Ya, kalian kan seorang jurusan manajemen, ya, jurusan manajemen yang ketika tamat itu akan otomatis menjadi seorang manajer, ya. Nah, berarti kalian sudah memiliki pendidikan untuk menjadi seorang manajer. Nah, apakah itu sudah cukup untuk menjadi seorang manajer yang baik? Belum tentu. Maka kalian harus mulai menggali lagi potensi diri kalian. Dengan apa? Dengan pengalaman-pengalaman yang kalian miliki, ya, di dalam organisasi. Ya. Jadi keberhasilan dalam mempelajari dan menggunakan keahlian-keahlian manajemen itulah yang menjadi tolak ukur seorang manajer yang berhasil. Oke Bapak Ibu, untuk tugas kedua adalah tolong paparkan, ya, tolong paparkan apa dampak atau apa akibat yang akan terjadi ketika suatu perusahaan dipimpin oleh seorang manajer yang berdasarkan yang dia memiliki pendidikan saja, ya, dalam arti seperti ini Bapak Ibu.
Apa dampak yang terjadi dalam suatu organisasi ketika yang memimpin organisasi tersebut itu adalah seseorang yang hanya memiliki pendidikan di bidang memimpin, ya. Apa dampaknya bagi organisasi? Oke, Bapak Ibu, 2 tugas itu silahkan dikerjakan, ya. Silahkan upload ke GC sebagai pendalaman materi untuk pertemuan minggu ini. Selamat sore dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan komen.